Ini kan kita di bawah kepemimpinan nasional, di bawah kabinet merah putih, kok fotonya cuma presiden gitu. Ya artinya mungkin maklum ini ya harusnya kan presiden dan wakil presiden gitu. Kalau tapi apa kayak itu ya tidak ada masalah. Coba jangan sampai jadi persoalan ya sekarang ini menjadi masalah kecil. Terima kasih Pak. Saya cuma mengingatkan saja. Ya. Gambarnya hanya satu. Saya izin sama Pak Wapres, gambarnya hanya Bapak Prabowo. Karena kita satu komando, satu barisan, satu hati dan satu jiwa di bawah komando Bapak Prabowo. Setuju? Alasannya memang ya bisa dibilang mantap lah, satu komando, satu hati, satu jiwa, ya. Tetapi Anda sebagai menteri tidak satu komando dengan wakil presiden. Anda dengan wakil presiden itu beda kelas, ya. Presiden dan wakil presiden itu adalah satu rangkaian, satu kesatuan eksekutif, dan Anda adalah pembantunya mereka. Jadi bukan satu komando Pak Menteri ya. Jadi kalau Anda baru jadi menteri, belajar dulu ya, jangan mempermalukan presiden kau. Ingat Pak, kebijakan pertama yang dilakukan oleh Prabowo adalah memilih siapa yang menjadi wakil presidennya, cawapresnya. Dan dia memilih Gibran Rakabuming Raka, ya. Dan saat pilpres, siapapun yang dicoblos, gambar Gibran atau gambarnya Prabowo yang dicoblos, itu sama nilainya. Artinya apa? Yang dipilih adalah Prabowo Gibran, satu paket, ya. Nah, jika memang seperti yang dilakukan oleh menteri yang satu ini, menghilangkan foto daripada wakil presiden karena dengan bahasanya itu satu komando ya. Kenapa kita harus memilih wakil presiden Pak? Presiden aja yang kita pilih ya. Baru setelah terpilih presiden, baru presiden memilih siapa wakilnya, sama seperti presiden memilih siapa menterinya. Itu baru satu komando namanya. Tapi ini tidak, kita memilih presiden dan wakil presiden. Artinya jika presiden tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai presiden, maka dia akan digantikan oleh wakil presiden. Bukan Bapak yang mengganti sebagai menteri, tidak. Wakil presiden, ya. Anda kan tahu siapa yang menggantikan Gus Dur, ya kan? Mantan ketua umum Anda. Yang menggantikan Gus Dur waktu itu, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri yang pada waktu itu menjadi wakilnya. Yang menggantikan Soeharto siapa? Habibie waktu itu menjadi wakilnya. Ya, jadi bukan menteri yang menggantikan Pak. Artinya Gibran sebagai wakil presiden dan menteri itu bukan satu komando Pak. Nggak satu komando dalam arti kalian nggak setara, nggak sejajar, beda. Ya, jadi untuk Marwarar Sirait ini sepertinya kaget dia menjadi seorang menteri. Kaget, benar, dia udah gebrak meja juga. Dia berani juga membawa ke rapat dengan DPR Komisi 5 tanpa foto wakil presiden. Dia kan diketawain di sana. Karena DPR itu melihat pimpinannya kan presiden dan wakil presiden. Karena itu satu paket yang dipilih. Ya. Kembali kepada yang tadi itu, sekalipun memang di DPR belum dipasang, hanya dipasang foto presiden, ya, foto wakil presiden nggak dipasang, itu urusannya berbeda. Urusannya berbeda karena di DPR itu, ya, DPR itu bukan dia yang memilih siapa presiden, atau presiden bukan yang memilih siapa yang menjadi DPR. Ya, jadi kalau DPR hanya memasang presiden karena memang presiden masih bisa menjalankan fungsinya, itu urusan mereka, ya. Dan siapa sekarang juga ketua DPR? Yaitu Puan Maharani dari PDIP yang memang
menjadi oposisinya pemerintah. Ya. Dan tapi Anda sebagai menteri, Anda bekerja, dipekerjakan oleh siapa? Oleh presiden dan wakil presiden. Hak prerogatif presiden memilih menteri. Tetapi saya yakin dan percaya, di saat Prabowo memilih para menterinya, dia pasti berkonsultasi dengan wapresnya. Ya, dia tidak berkonsultasi dengan Anda siapa yang akan mereka pilih menjadi menteri. Paling dia berkonsultasi dengan Anda, Pak, apakah Anda mau jadi menteri apa tidak dengan kerja seperti ini, ya kan? Tetapi menentukan siapa yang dipanggil menjadi menteri, siapa yang dipanggil menjadi wakil menteri, dan setara menteri lainnya, ya tentunya dia bersama-sama dengan Gibran, bersama-sama dengan wakilnya bertukar pikiran, ya. Jadi kalau jadi menteri, Pak, jangan kaget dulu lah. Jangan sudah merasa hebat Anda langsung menghapus wakil menteri, langsung menghapus wakil presiden di presentasi Anda. Ya, itu pimpinanmu itu. Pimpinanmu itu, Gibran itu pimpinanmu. Kalau memang kau tidak terima si Gibran sebagai pimpinanmu, ya, tidak terima Gibran karena dia masih lebih muda darimu, ya kau jangan jadi menteri. Kau jangan jadi menteri. Ya. Ke DPR kau bawa seperti itu, bukan karena kau hebat, kau mempermalukan dirimu. Gibran itu sekali lagi itu bosmu. Mau dibuktikan dia bosmu atau enggak? Sekarang terbukti. Ya, sekarang terbukti bahwa ketika Prabowo pergi ke luar negeri, kunjungan kerja, siapa yang memimpin di negara ini? Siapa yang memimpin di negara ini? Apalagi pada saat sekarang, upacara peringatan Hari Pahlawan 10 November. Siapa yang menjadi inspektur upacara di sana? Anda? Tidak. Yang menjadi pemimpin upacara inspektur di sana adalah wakil presiden. Artinya wapres itu pimpinan Anda. Jadi jangan bilang kau dengan wakil presiden itu satu komando, beda. Instruksinya beda, bos. Instruksi presiden ke Gibran sebagai wakil dengan instruksi presiden ke menteri Anda sebagai pembantunya beda. Jadi tolong dipahami itu. Jangan bilang satu komando. Ya. Tapi untuk Pak Prabowo, hanya saran sih Pak. Ya. Kebijakan pertama yang Anda ambil sebelum Anda jadi presiden, sebelum Bapak menjadi presiden, kebijakan pertama yang Bapak lakukan adalah memilih siapa yang menjadi wakilmu, yang membantu menemanimu. Yang pertama sekali dalam memimpin negara ini adalah wakilmu. Kau pilih Gibran. Berarti saat kau memilih Gibran, engkau Bapak memperjuangkan harga dirimu, Pak. Nama baikmu, Pak. Nah, ketika menterimu tidak menghargai pilihanmu, Pak Presiden, berarti sama artinya mereka tidak menghargai dirimu juga. Ya. Itulah kebijakan pertama yang Bapak ambil menurut saya. Menentukan siapa pasanganmu di saat Pilpres. Dan orang juga memilih Bapak menjadi presiden, bukan juga karena Bapak. Para pemilih ini memilih Bapak jadi presiden karena ada Gibran di sana, Pak. Ya. Jadi untuk Pak Prabowo, harga dirimu juga tergantung bagaimana orang menghargai pilihanmu, menghargai Gibran sebagai wakil presidenmu. Ketika itu tidak bisa ditunjukkan oleh para menterimu, termasuk menteri yang satu ini, yang dengan berani menghapus wakil presiden di dalam presentasinya dia, ya, berarti saya tidak memprovokasi Pak ya, tapi menurut saya itu artinya apa yang Bapak putuskan, apa yang Bapak pilih, dan apa yang rakyat pilih tidak diakui oleh menterimu. Jadi tolong Pak, ya, supaya keseimbangan kepemimpinan negara ini
berlanjut dengan baik, pasanganmu tetap harus ada tampil sejajar denganmu, Pak. Terima kasih untuk Pak Presiden Prabowo Subianto.